Seorang wanita muda ditemukan terikat di hutan di Tabanan, Bali. Korban mengaku diculik 3 pria dan nyaris diperkosa. Namun polisi menduga korban merekayasa penculikan karena takut dimarahi suaminya lantaran pulang terlalu malam. Warga desa Nyitdah, Tabanan, Bali dikejutkan dengan penemuan seorang wanita di dekat sebuah pura. Saat ditemukan, DAT 18 tahun dalam kondisi mata tertutup, tangan dan kaki terikat. Kasus ini pun segera dilaporkan ke polisi. Pada pengakuannya, ibu muda tersebut didatangi 3 pria saat sedang mencari buah pepaya untuk sayur pada sore hari. Korban pun dibekap para pelaku, dimasukkan ke mobil dan dibawa ke kawasan Taman Ayun Mengui, Kabupaten Badung. Para pelaku memaksa hubungan intim namun korban menolak. Ketiga pria akhirnya membuang korban hingga ditemukan warga keesokan harinya. Namun hasil penyelidikan sementara, polisi menduga korban mengarang cerita tersebut karena takut dengan suaminya. Membuat suatu cerita. Kenapa dia membuat suatu cerita? Ini karena ada dorongan rasa takut karena pulang sudah malam. Sehingga membuat cerita supaya dia tidak disalahkan dan tidak dimarahi pulang malam gitu. Itu ceritanya. Saat ini kita masih berproses ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Bintang Puspayoga mendatangi Polres Tabanan, Bali, meminta polisi menyelidiki kasus ini termasuk pembuat videonya. Tapi karena untuk dalam proses kasus ini, tadi Pak Kapolres kita sudah intens juga masih dalam pendalaman. Nanti teman-teman kami harapkan juga bersabar, nanti kita akan memberikan info yang ter-up to date. Kasus ini viral setelah warga menemukan korban dalam kondisi mata tertutup, tangan dan kaki terikat di dekat Pura Beji Puseh, Desa Nyitdah. Dari Tabanan, Bali, Imade Argawo melaporkan. Aksi dugaan perampokan yang dilakukan pengendara motor di Kembangan, Jakarta Barat terekam video amatir dan viral di media sosial. Motor tersebut ternyata bukan perampok, melainkan kesal difoto oleh penumpang mobil saat di pinggir jalan. Seorang pria pengendara motor memberhentikan sebuah mobil di Jalan Puri, Kembangan, Jakarta Barat. Video amatir yang merekam dugaan aksi perampokan ini pun viral di media sosial. Polisi mengamankan pengendara motor tersebut. Dari hasil pemeriksaan terungkap, aksi tersebut bukan percobaan perampokan. Pengendara motor mengaku kesal difoto oleh penumpang mobil tersebut saat ia berkumpul dengan teman-temannya di pinggir jalan. Polisi menghimbau agar warga tidak mudah percaya dan lebih bijak menggunakan media sosial. Hasil mengamankan seorang laki-laki yang ada di video tersebut berinisial M, usia 45 tahun. Setelah kami amankan, kemudian kami bawa ke Polsek Kembangan untuk kami ambil keterangan. Dari hasil keterangan saudara M yang bersangkutan mengatakan bahwa melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap mobil yang dikendarai oleh saudara S karena dia merasa dia difoto-foto oleh penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Usai diperiksa, pengendara motor dan pengendara mobil dipertemukan dan sepakat untuk berdamai. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang penjamret handphone di Johar Baru, Jakarta Pusat dibebaskan dari tuntutan hukuman setelah korban memaafkan perbuatannya. Pelaku yang mengaku mencuri untuk bayar kontrakan dan membeli susu untuk anak balitanya benar-benar menyesali perbuatannya. Ade Rangga, tersangka pencuri handphone ini sujud syukur dan meminta maaf pada korbannya usai Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membebaskannya dari tuntutan hukum atau restorative justice. Tersangka mencuri handphone milik seorang wanita di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Maret lalu. Lewat mediasi, korban memaafkan perbuatan pelaku. Iya, itu juga jadi faktor saya maafin sih, karena katanya buat dia juga nyari duit buat istrinya walaupun nggak dibenarkan gitu kegiatannya, tapi ya saya kasihan aja gitu.
kejaksaan juga menilai pelaku yang mencuri demi membayar kontrakan dan membeli susu untuk kedua anak balitanya benar-benar menyesali perbuatannya. Nah, ternyata setelah kita pertemukan pihak korban dan pihak tersangka, pihak korban ini bersedia memaafkan karena tersangka memaafkan. Itu, dan kita tentu menggali juga apa alasan tersangka mencuri, melakukan pencurian ini. Ternyata alasan tersangka adalah bahwa karena dia ingin membayar kontrakan dan juga membeli susu. Sebelumnya saya terima kasih banyak untuk Bapak Kejari, Bu Eli, Bapak Bani, dan korban sudah memaafkan saya. Saya menyesal dengan perbuatan saya tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih. Saya minta maaf sama istri saya. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya. Saya minta maaf. Melalui kebijakan restoratif justice ini, pelaku dapat merayakan Hari Idul Fitri bersama keluarga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Razia geng motor pelaku balap liar di Medan, Sumatera Utara diwarnai aksi kejar-kejaran. Sejumlah pembalap liar berusaha kabur mengetahui kedatangan polisi. Sejumlah pembalap liar berusaha kabur saat polisi melakukan razia geng motor di kawasan Jalan William Iskandar, Medan, Sumatera Utara. Kepolisian dari Polsek Percut Setuan beberapa kali harus mencegat para pembalap liar. Beberapa pembalap liar yang terjaring segera digeledah petugas. Umumnya, pembalap liar tak melengkapi surat kendaraannya. Razia dilakukan akibat kawasan ini rawan kejahatan dan aksi balap liar. Melakukan patroli di wilayah hukum Percut Setuan terkait dengan maraknya aksi geng motor. Adapun rute yang kami laluin mulai dari Desa Tembung, kemudian William Iskandar atau Pancing, lanjut ke Haji Anip, Sampali, Sentis, dan kembali ke Unimed. Guna menekan aksi kriminalitas, razia akan terus dilakukan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharap melaporkan. Dituduh mencuri HP, seorang pria dianiaya 5 tetangganya hingga tewas. Rekayasa kejadian ini jasad korban diletakkan pelaku di belakang rumahnya, seolah korban bunuh diri. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad DA 28 tahun yang tergantung di belakang rumahnya di Kampung Kayu Bajak, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Kepolisian yang mendapatkan laporan melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi dan mengidentifikasi jenazah. Ditemukan luka lebam pada tubuh korban yang disebabkan benda tumpul. Diduga kematian korban akibat tindak penganiayaan. Polisi yang melakukan pengembangan menangkap 4 terduga pelaku yang masih bertetangga dengan korban. Peristiwa berawal saat korban dituduh mencuri HP oleh RN tetangganya. Mendengar suara cekcok, 4 keluarga RN menganiaya korban. Usai kejadian, jasad korban ditemukan tewas mengenaskan di belakang rumahnya. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Didapatkan fakta bahwa korban ini sebelumnya dianiaya oleh 5 orang pelaku secara bersama-sama. Karena korban ini diduga oleh para pelaku mengambil handphone salah satu pelaku. Kelima pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Bocah berusia 6 tahun tewas tenggelam di genangan air di perumahan di Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang bermain bersama sepupunya awalnya hendak menangkap ikan di genangan. Ini anak-anak. Warga berupaya menyelamatkan seorang bocah berusia 6 tahun yang tak sadarkan diri usai tenggelam di genangan air yang berlokasi di perumahan Bukamata, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian berawal ketika korban bersama sepupunya bermain di sekitar genangan air yang merupakan lokasi bekas sawah. Korban lalu terjun ke dalam air untuk menangkap ikan. Tak kunjung muncul ke permukaan, warga yang melihat kejadian ini langsung menolong korban. Naas, nyawa korban tak tertolong.
Itu anak-anak pergi mencari ikan karena memang itu anak-anak kan selama ini ada di wilayah saya 1 hari memang sering ke sungai cari ikan tuh. Karena dia tinggalnya di Buka Mata di agak jauh dari sini, tetapi yang menjadi sehingga dia bisa berjalan sampai di sini tuh dia melihat ikan, dia lihat ikan. Sehingga itu sepupunya dia bilang jangan kita turun, siapa tangkapkan Ki. Karena dia tidak tahu ini ternyata ada agak dalam, tenggelam. Dan dilanjutkan ke rumah duka. Kemudian keluarganya dihubungi bagaimana kelanjutannya, apakah diotopsi. Ternyata keluarganya tidak menolak otopsi, karena itu tenggelam murni. Tidak ada tanda kekerasan atau gimana? Tidak ada tanda kekerasan. Usai dievakuasi, jenazah korban segera dimakamkan keluarga. Pemerintah setempat akan memasang papan himbauan di sekitar lokasi untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di rumah kontrakan di Tangerang, Banten. Jasad korban ditemukan anaknya yang datang berlebaran. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Sergap. Bantuannya 87